Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kal Haikal. Oke, kali ini kita akan belajar Nirmana Trimatra. Nah, apa itu Nirmana Trimatra? Kita lihat saja ya video ini sampai awal sampai selesai nanti. Nah, di sini ada peta materinya. Pertama, ada pengertian Nirmana Trimatra. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas tuh tentang Nirmana Trimatra. Sekarang ada Nirmana Trimatra. Nah, ini pengertiannya. Nirmana Trimatra itu adalah sesuatu yang awalnya tidak berbentuk atau bermakna, dapat diolah atau disusun melalui pengolahan unsur-unsur seni rupa berdasarkan asas-asas atau prinsipnya, sehingga membentuk karya seni rupa 3 dimensi. Nah, bisa juga nih diartikan sebagai karya seni rupa 3 dimensi yang dibentuk melalui pengolahan atau penyusunan unsur-unsur seni rupa yang tata cara penyusunannya berdasarkan asas-asas atau prinsip seni rupa. Nah, jadi sudah bisa kita simak ya, ini sudah kita pahami. Nirmana Trimatra itu hampir sama kayak Nirmana Dwimatra. Kalau Trimatra itu lebih 3 dimensi, kalau Dwimatra kan 2 dimensi. Nah, dalam pembuatan Nirmana Trimatra juga kita memperhatikan asas-asas dan prinsip seni rupa. Apa itu nanti asas-asasnya kita akan bahas, nanti ada pembahasannya. Oke, sampai sini sudah paham? Kembali lagi. Nah, ini ada perbedaan Nirmana 3 dimensi dan 2 dimensi. Apa itu? Kita buka saja perbedaannya. Pertama, prinsip Nirmana 3 dimensi sama saja dengan Nirmana 2 dimensi Dwimatra. Nirmana 3 dimensi itu Nirmana Trimatra. Hanya ada beberapa tambahan elemen dan prinsip unik saja. Nah, sebetulnya berbagai elemen dan prinsip tersebut juga terdapat pada Nirmana 2 dimensi. Namun keberadaannya tidak lebih berpengaruh dibandingkan kehadiran Nirmana 3 dimensi. Nah, jadi perbedaannya itu hampir sama ini, cuma ada keunikannya. Mungkin nanti kalau Nirmana 3 dimensi itu bisa dilihat berbagai sisi, bisa dengan bahan-bahan yang ada juga, dengan bahan yang ada di sekitar, atau kita memanfaatkan jadi nanti jadi karya Nirmana Trimatra. Oke, kembali lagi. Nah, ini ada unsur-unsur Nirmana Trimatra. 4 unsur dasar yang membentuk objek 3 dimensi masih sama, yaitu titik, garis, bidang, dan ruang. Berbeda dengan bidang 2 dimensi yang memiliki ruang atau kedalaman maya. Pada objek 3 dimensi, kedalaman tersebut adalah nyata. Nah, di sini terdapat beberapa bangun ruang yang unik dan harus mendapatkan perhatian lebih ketika merancang Nirmana 3 dimensi. Nah, apa aja ya? Oke, kita simak saja. Pertama, ada serial planes. Pada objek 2 dimensi, titik dapat dideretkan atau menjadi suatu garis. Kemudian beberapa garis dapat dideretkan menjadi suatu bidang. Nah, ini kan pengertian bidang. Kalau pada Nirmana Dwimatra. Kalau Trimatra, pada Nirmana Trimatra, suatu bidang dapat dideretkan untuk menjadi serial planes atau bidang berderet, berseri. Nah, ini contohnya. Ini dia pengertian dari serial planes ini. Kita bisa perhatikan ini perbedaannya, Nirmana 2 dimensi, ini Nirmana 3 dimensi. Oke, sudah paham? Kita lanjut lagi. Yang kedua ada apa ya? Oh, ini ada wall struktur. Bentuk kubus adalah salah satu bentuk yang paling banyak digunakan pada saat merancang Nirmana Trimatra, Nirmana 3 dimensi ini. Misalnya, kubus jika ditumpukkan satu sama lain di atas dan di bawahnya akan membentuk kolom. Setelah itu sebuah kolom dapat dideretkan dan membentuk dinding. Nah, ini
Ini adalah wall struktur dari kubus yang ditumpukan satu sama lain. Oke, kita bisa perhatikan ini contoh gambarnya. Oke, lanjut lagi. Ada prisma dan silinder. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi dengan ujung yang sama. Alas dan tutup tersebut dapat berupa bujur sangkar, segitiga, heksagon, jajar genjang, dan lain-lain. Nah, kecuali lingkaran. Nah, jika tutup dan alas prisma terdiri dari sebuah lingkaran, maka disebut silinder atau tabung. Nah, ini prisma, ini silinder. Oke, lanjut lagi. Keempat, polihedral struktur. Polihedral adalah ruang bangun 3 dimensi dengan permukaan poligon, tepian datar yang bersudut tajam. Sederhananya, struktur polihedral adalah struktur yang terdiri dari bidang segitiga yang minimal memiliki 4 permukaan poligon identik. Oke. Nah, ini contohnya. Pertama, tetrahedron 4 permukaan. Kedua, oktahedron ada 8 permukaan. Dan ini dodekahedron 12 permukaan. Ijohedron 20 permukaan. Dan ini ada kube 6 permukaan. Oke, sudah paham sampai sini tentang polihedral struktur. Kita juga bisa lihat nih contoh gambarnya. Kelima, ada triangular planes. Nah, tetradron, oktahedron, dan polihedron lain dibangun dari triangular planes, bidang segitiga. Semua polihedron dapat menjadi building block untuk berbagai bentuk lain seperti piramida misalnya. Namun berbeda dengan kubus yang berjenis wall struktur. Polihedron membentuk triangular planes atau bidang segitiga 3 dimensi. Lanjut lagi, ada berat dan ruang. Oke, kita sudah nggak asing ya ini tentang berat dan ruang. Apa itu? Dalam nirmana dwimatra, berat dan ruang hanya memberi sugesti kepada pemirsa. Nah, kalau di nirmana dwimatra kan 2 dimensi, jadi berat dan ruang itu hanya maya atau hanya memberi sugesti. Namun, dalam nirmana 3 dimensi, unsur ini dapat terasa secara langsung. Massa adalah wujud materi atau benda yang dianggap membentuk suatu tubuh, mengisi ruang. Sementara ruang adalah ranah negatif dari massa atau sesuatu yang kosong. Nah, oke, sudah paham sampai sini? Setelah kita membahas unsur-unsur nirmana trimatra, selanjutnya ada prinsip-prinsip nirmana trimatra. Oke, kita buka saja. Nah, terdapat beberapa jenis prinsip. Pertama, ada haptik, sentuhan. Kedua, from, follow function, bentuk mengikuti fungsi. Ergonomik, proporsi pada nirmana 3 dimensi. Oke, kita buka saja. Yang pertama, haptik atau sentuhan. Haptik adalah bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan sentuhan atau tepatnya pengalaman sentuhan. Sentuhan langsung terhadap objek 3 dimensi memainkan peran penting dalam nirmana 3 dimensi. Nah, apa ya contohnya? Nah, apresiasi kita contohnya terhadap apresiasi kita terhadap produk Palu yang baik misalnya cenderung lebih ditentukan oleh sentuhan langsung terhadap objeknya daripada pertimbangan visual. Oke. Lanjut lagi, yang kedua, bentuk mengikuti fungsi. Apa itu? Prinsipnya adalah bentuk bangunan atau objek harus didasarkan pada fungsi atau tujuannya. Meskipun terdengar sangat modern dan praktis, sebetulnya hal serupa dapat dilihat di alam. Seperti yang misalnya sesuatu yang indah seperti bunga tetap memiliki fungsi praktisnya, yaitu memancing lebah untuk menebarkan benihnya. Ya, lanjut lagi, yang ketiga ada ergonomi. Ergonomi adalah bentuk yang didesain harus kompatibel atau sesuai dengan siapa yang akan berinteraksi atau menggunakannya.
Hal ini masih berhubungan dengan haptik atau sentuhan. Objek yang kita rancang harus natural dan nyaman untuk digunakan atau disentuh. Nah, hal ini juga berlaku pada karya seni rupa seni murni 3 dimensi yang memberikan pilihan untuk berinteraksi agar pemirsa tidak ragu untuk mencobanya. Oke, sudah paham sampai sini tentang ergonomi. Jadi podcast itu harus yang pas, sesuai dengan siapa yang akan berinteraksi atau menggunakannya. Oke, ada proporsi pada nirmana 3 dimensi. Oke, ada terakhir keempat, ada proporsi pada nirmana 3 dimensi. Apa itu? Kita buka saja. Ya, proporsi pada nirmana Trimatra hanya berpengaruh pada keseimbangan visual saja. Namun, pada nirmana 3 dimensi, hal ini menjadi sangat krusial karena sesuatu yang tidak proporsional dapat menjadi tidak kokoh dan mudah rubuh, apalagi jika berbicara soal konstruksi arsitektur. Nah, jadi dalam membuat karya nirmana 3 dimensi, kita harus memperhatikan proporsinya, harus memperhatikan ini keseimbangan dan buat landasan pertama, misalnya pondasinya kita harus bikin yang kuat dan stabil. Oke, sudah paham sampai sini? Kembali lagi ke peta materi. Setelah kita membahas prinsip-prinsip nirmana Trimatra, terakhir kita akan membuka contoh karya nirmana Trimatra. Nah, sebelum membuka, kalian sudah paham kan sampai sini tentang yang kita bahas tadi? Ada pengertian, perbedaan, unsur-unsur, dan prinsip. Oke, ya kita buka saja slide tentang contoh karya nirmana Trimatra. Nah, pertama ini dari sedotan. Nah, ini karya nirmana Trimatra dari sedotan, keren ya. Nah, kalau ini dari stick es krim. Nah, jika kalian di lingkungan sekitar kalian banyak sedotan atau stick es krim, nah itu bisa dimanfaatkan nih buat karya nirmana Trimatra. Kan jadi indah tuh nanti. Nah, lanjut lagi, ada dari kancing atau benik baju itu. Nah, ini juga bisa dibuat dari benik itu menjadi karya nirmana Trimatra. Keren ya. Kita bisa buat nih juga, kan ini putih, nanti kita bisa bikin variasi berwarna-warni gitu, atau bentuknya kita bisa variasi. Nah, ini dari karton. Nah, lanjut lagi, apa ya? Nah, dari tusuk gigi. Nah, mesti nih kalian sering jumpai ketika kalian sedang habis makan atau kalian lagi berkunjung ke toko mie ayam, misalnya ke warung mie ayam. Nah, itu kan mesti ada tuh tusuk gigi. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk membuat karya nirmana Trimatra. Nah, tapi kalian beli sendiri, jangan ambil di tempat mie ayam ya. Oke. Nah, ini ada dari tusuk sate. Nah, ini juga bisa dibuat untuk karya nirmana Trimatra. Keren ya. Lanjut lagi. Nah, ini dari tutup botol. Nah, kalian kan mesti sering tuh beli minuman rasa yang ada tutupnya. Nah, itu kan kalian bisa manfaatin tutup botolnya. Kan banyak varian rasa, banyak varian warna dan bentuk juga kan. Nah, itu bisa kalian buat karya nirmana Trimatra ini. Terakhir ada dari kertas. Wah, ini dia dari kertas. Keren ya. Bisa dibuat juga nih dari kertas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar dan semangat berkarya ya. Oh iya, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya video saya. Oke, kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my